Hari ke-28 pembatasan sosial berskala besar di Bekasi, Jawa Barat. Pengawasan intensif masih dilakukan di posko Sumber Arta untuk menertibkan pengendara. Selain menjaring pengendara yang akan mudik, di posko ini juga secara aktif memeriksa standarisasi PSBB. Jalan Kalimalang, Bekasi sebagai salah satu jalan utama perjalanan mudik masih diramaikan oleh jumlah kendaraan. Masyarakat yang tertangkap melakukan perjalanan mudik di ruas ini akan diminta putar balik sebagai sanksi larangan mudik yang berlaku. Hingga Selasa siang, mayoritas pelanggaran di jalan ini dilakukan oleh pengendara motor. Kebanyakan pelanggar motor masih keluar rumah pada masa PSBB dengan membawa penumpang atau berboncengan. Untuk mengetahui kondisi terkini dari perbatasan Bekasi dan Jakarta, sudah ada Bayu Pradana di sana. Bayu, apakah masih ada warga yang nekat mudik? Ya, Lofi, hingga siang ini dari data yang kami dapatkan ini masih belum ada yang menunjukkan adanya pelanggaran ke pengendara yang ingin melakukan perjalanan mudik. Namun kendati demikian, sejumlah antisipasi apabila nantinya terdapat kendaraan yang melakukan perjalanan mudik ini didapatkan di posko Sumber Arta ini, maka nantinya mereka akan diminta untuk langsung putar balik kembali ke tempat tinggal mereka. Sementara itu juga, Lofi, pemeriksaan juga masih terus dilakukan di posko checkpoint Sumber Arta ini, di mana para petugas masih terus memeriksa satu persatu para pengendara yang memang pagi hingga siang ini masih terlihat sangat ramai meramaikan ruas jalan Kalimalang ini. Namun kendati demikian, para petugas ini terus secara aktif memeriksa mereka satu persatu juga untuk dalam hal pembatasan sosial berskala besar, di mana Lofi dan juga pemirsa, dalam hal ini para petugas gabungan ini mendapatkan sejak tanggal 24 hingga hari ini sudah tercatat terdapat sekitar 124 pelanggaran. Namun dari total 124 pelanggaran ini mayoritas pelanggar adalah para pengguna motor, di mana mereka ini masih melakukan perjalanan bersama penumpang atau berboncengan tanpa kartu identitas dengan domisili yang sama. Dan juga selain terhadap kendaraan roda 2 atau motor, ini juga penertiban juga dilakukan kepada para pengendara mobil, di mana mereka diminta untuk membuka kaca mereka saat melintasi ruas jalan Kalimalang ini, di mana ini mereka hanya diperbolehkan untuk mengangkut sekitar 50% dari total kapasitas penumpang kendaraan mereka. Dan juga mereka juga nantinya akan diatur untuk menempati tempat duduk penumpang yang memang sudah sekian diatur, sedemikian diatur oleh para petugas terkait standarisasi PSBB ini. Dan juga Lofi dan juga pemirsa, tidak bosan-bosan kami menghimbau kepada Anda untuk terus menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda, serta menghindari aktivitas di luar rumah tanpa keperluan yang mendesak. Lofi. Bayu Pradana melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pelaksanaan PSBB di berbagai daerah masih terdapat pelanggaran. Petugas terus memeriksa kendaraan di berbagai perbatasan daerah. Hari ke-6 pelaksanaan PSBB di Kota Cimahi masih diwarnai sejumlah pelanggaran, termasuk warga yang tidak mengenakan masker, serta kelebihan jumlah penumpang di dalam kendaraan. Hingga pagi ini, Satgas COVID-19 di Kota Cimahi mencatat belasan orang pemudik yang masuk dengan tujuan berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena pemberlakuan PSBB tersebut, mereka diharuskan memutar arah kembali ke daerah asal. Sementara di Jawa Timur, suasana terminal bus antar kota antar provinsi di Kabupaten Jombang terlihat sepi, karena seluruh bus mulai hari ini sudah tidak beroperasi lagi. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya penerapan PSBB di sejumlah kota di Jawa Timur. Akibatnya sebagian penumpang yang sudah menunggu lama harus kembali pulang ke rumah mereka. Di Kampar Riau, petugas kepolisian melakukan pengecekan setiap kendaraan angkutan umum maupun pribadi yang melintas di jalur lintas barat, Kecamatan 13, Koto Kampar, Kabupaten Kampar.
Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap Permen Hub Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam pencegahan penyebaran virus corona. Pada pembatasan moda transportasi darat khususnya yang akan masuk maupun keluar wilayah Provinsi Riau. Terkait dengan mekanisme operasional di lapangan, kendaraan-kendaraan yang tidak dikecualikan untuk bisa jalan memasuki wilayah Provinsi Riau, maka seperti itu, artinya bisa diminta untuk putar kembali. Selain angkutan darat, moda transportasi udara di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru juga sudah tutup dan tidak melayani penumpang masuk maupun keluar Pekanbaru. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan sosial dampak corona di sejumlah daerah menimbulkan polemik. Sejumlah aparat desa menuding kebijakan pemerintah pusat berbelit-belit dan memicu kekisruhan. Dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai kepala desa Jalan Cagak, tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini. Kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat melampiaskan kekesalan mereka terkait kebijakan pemberian bantuan sosial sebagai dampak corona di tanah air. Mereka menuding pemerintah pusat tidak berkoordinasi dengan baik sehingga menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih. Hal ini berdampak pada kesulitan pemerintah desa dan aparat setingkat RT dan RW untuk menerapkan kebijakan bantuan sosial. Ujungnya, pembagian bantuan sosial justru menimbulkan polemik, penolakan, hingga tudingan tidak tepat sasaran. Tanggapi tudingan, pemerintah membantah koordinasi antar mereka tumpang tindih. Sebelum kami meluncurkan program-program bansos yang sifatnya nasional tersebut, kami sudah melakukan video conference yang tidak sekali dengan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Kemudian kami juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa data penerima bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda. Tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS. Sebelumnya, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan dana bantuan untuk warga yang terdampak pandemi corona. Bantuan sosial tersebut bersumber dari dana pemerintah daerah serta program bantuan sosial pemerintah pusat. Yang terkini, pemerintah menginstruksikan penggunaan dana desa untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Namun faktanya, pembagian bantuan bagi warga masih menimbulkan sejumlah masalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah angkat bicara terkait kewajiban masyarakat memiliki rekening untuk menerima bantuan tunai. Dan berikut pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam program iNews sore Senin kemarin. Adalah terkait dengan harus pembukaan rekening begitu Pak menurut Bupati Bolaang Mongondo Timur, padahal masyarakat miskin juga belum bisa membuka rekening. Begini saya jelaskan dulu ya. Jadi saya jelaskan dulu. Pembukaan rekening, penggunaan rekening itu untuk daerah-daerah yang memang memungkinkan. Kenapa kita lakukan itu? Pertama, demi keamanan kepala desa supaya tidak repot-repot ngambil dana. Yang kedua, menghindari kerumunan. Karena kalau diberikan dalam bentuk tunai, dalam bentuk cash, itu pasti ada terjadi kerumunan. Seperti yang sudah-sudah sembako dan seterusnya yang kemudian tidak jaga jarak. Jadi protokol kesehatannya bisa tertangani dengan baik. Tetapi harus diingat bahwa itu bentuknya adalah sebuah himbauan yang memang agak lumayan kita harapkan betul, tetapi bukan mutlak. Kalau memang tidak bisa, ya tetap pakai tunai. Semua sudah jalan sekarang misalnya di beberapa desa itu door to door. Akhirnya dari satu rumah ke rumah lain tidak diberikan dengan bentuk tunai, tidak melalui rekening. Hari kelima penerapan larangan mudik, jumlah pelanggaran di titik penyekatan KM 31 ruas tol Jakarta Cikampek menurun. Informasinya sesaat lagi.